Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sedulur semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Kali ini bertemu lagi dengan saya untuk unboxing mini drone ya, mini drone quadcore, quad drone. Jadi quad drone itu tipe yang 4 baling-baling. Ini saya beli secara online tadi barusan sampai. Ini termasuk mini drone ya, karena kecil dan untuk pemula. Coba kita lihat isinya. Ini saja, kita buka saja langsung. Ini dikirim melalui si cepat. Saya beli dari toko online Shopee. Coba kita lihat isinya apa saja. Buka saja. Ini nampaknya yang di bagian luar ini ada kertas khusus yang dibuat oleh toko ini ya. Wah, agak ribet ya. Buka saja. Nah, di dalamnya ditambahi plastik wrap ya, mungkin untuk lebih aman dari benturan. Ini kita lihat. Nah, ini penampakan dari kardusnya. Tertulis apa ini ya? Ini kelihatan Bro Dream, hasilnya bla bla bla, 6 aksis dan seterusnya 14 inch. Jadi harus usia yang memainkan menerbangkan ini nanti minimal usianya 14 tahun. Untuk fitur ini headless model, easy for beginning, memang untuk pemula. Easy for beginning, mudah untuk pemula. Memang tujuannya ini untuk pemula masih belajar menerbangkan. Juga ini sebetulnya ada beberapa type ya, tipe untuk jenis S9 ini ya. S9 ini ada yang pakai kamera dan ada yang tidak. Kalau ini yang tidak, karena memang tujuannya hanya untuk latihan menerbangkan. Nanti kalau sudah mahir tentunya akan meningkat speknya ya, harus memang beli lagi ya. Ini memang yang penting untuk latihan menerbangkan, dan ini utamanya digunakan untuk di indoor, walaupun digunakan untuk outdoor juga bisa ini ya. Special design bla 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 terus. Flying successfully, advance for beginner mode 30%, for expert mode 60% sampai 100%. Artinya bisa digunakan, memang diarahkan kalau jelas ini untuk beginner ya, atau pemula ya. Kita lihat isinya ada apa saja di dalam kardusnya ya. Ini belakangnya gambarnya ini ya, ada pilihan putih, biru, kuning dan merah ya. Ini tidak tahu nanti yang dikirim yang saya dapat warna apa ini. Nah, kita buka. Ini nah, kita lihat ada apa saja di dalamnya. Ini ya, biasa buku wajib, kitab sucinya. Kalau ada toys tentunya harus ada user manual, aksis drone, user guide ya. Ada beberapa bahasa nampaknya ini. Oh iya, cukup ada bahasa Inggris dan Chinese ya, ini ya mungkin ya, ini bahasa Chinese ya, dan huruf-huruf Chinese saya tidak tahu. Kemudian ini sudah tidak ada. Ini mendapatkan lumayan, dapat obeng lagi. Dulu sudah pernah mendapatkan obeng sebagai koleksi, obeng kecil ya, biasanya untuk membuka baut-baut yang memang harus perlu dibuka menggunakan obeng, dan ini sudah sesuai dengan ukuran obeng kecil. Kemudian kabel cas dan ya ini cas USB ya, sama ini. Kemudian kita mendapatkan propeller guide atau pelindung baling-baling ini ya. Ini tentunya untuk pemula ya, penting sekali.
ya, supaya baling-baling tidak ketika terbang atau jatuh tidak menghantam benda, nanti menyebabkan cepatnya rusak motor itu ya, motor atau rotor itu ya. Nah ini kemudian dapat 2, kemudian ini remote controlnya ya. Ini ada menggunakan baterai, nanti kita buka baterai katanya baterai A3 ini ya, 1 2 3 atau 4 ini jelas, ini A3 kecil pendek. Kemudian ini remote controlnya, nanti kita lihat, nanti saya akan pelajari di buku, di guide usernya, buku petunjuk penggunaan. Kemudian apalagi ini, nah, ya ini drone-nya ya. Drone jenis mini drone ya, lebih kecil, nanti ada mikro, kalau tidak salah lagi ada nano, ada lebih kecil kayak gitu ya. Jadi ada yang kalau di daerah Solo yang mengatakan drone lalat, ada drone nyamuk karena memang kecil ya, jadi kayak kecil. Jadi kalau agak sedikit jauh 100 meter udah tidak kelihatan ya. Ini kecil sekali ya, kita lihat ini kita buka, memang kecil, seukuran berapa senti ini ya, sekitar 5 senti ya, 5 sentinan ini panjangnya ya, ini ya. Nggak tahu sudah ada baterainya belum. Ini on off di sini. Ini untuk pot atau colo untuk ngecas. Jadi baterainya sudah di dalam ya, dalam baterainya ini, sehingga ya memang sudah. Ini kalau yang seri di atasnya, nah ini kamera, kalau ini bukan kameranya. Ini ada on off, coba ini kita nyoba saja. Oh belum, nah ini saya bisa nyalakan, tapi tentunya nanti ada klarifikasi dengan remote-nya. Ini hanya nyoba saja, ternyata masih sudah ada baterainya, walaupun tetap harus nanti kita amannya kita cas dulu. Ini ya, kalau ini berarti depan ini warna biru, yang ada warna birunya ini sebagai yang belakang ini sebagai indikator, sebagai petunjuk ya, kalau kita menerbangkan. Oh berarti tentunya yang depan itu yang sana, kalau maju ke sana maju ya, yang biru ini maju, ini mundur, ini gitu maksudnya, ini maju, ini mundur. Ini pelindung propelnya, pelindung propeller ini juga penting sekali untuk pemula tentunya. Ini ya, jadi pasangkan. Oh ini bawahnya karet, terus sekali aman, jadi ini ya, jatuhkan ya. Untuk sebagai shock breaker ya, untuk supaya tidak apa namanya, hentakan ini dapat merusak mesinnya. Nah ini seperti ini. Kita pasang dulu propellernya. Coba nanti kita uji coba untuk sinkron dengan apa namanya, dengan remote kontrolnya. Maaf ya, memang kalau untuk pemula ya memang baiknya menggunakan pelindung propeller ini ya, atau pelindung baling-baling. Apa tujuannya? Supaya ketika jatuh dalam kondisi berputar, kita belum sempat mematikan ya, berputar dia menghantam tembok atau menghantam benda apapun ya, tiba-tiba berhenti, padahal apa namanya, arus listrik, arusnya jalan terus, itu yang menyebabkan rusak biasanya seperti itu. Sehingga kalau dengan pelindung seperti ini akan lebih aman ya. Nanti kita coba apa namanya, setelah kita cas sampai penuh biasanya ini ya, kalau dicas sampai penuh ini
Coba gimana, jangan sampai kebalik ya. Ini sudah ada apa, tidak kelihatan ya, kecil sekali memang. Ya seperti ini. Biasanya nanti kalau dicolokkan, kalau ada proses nanti warnanya merah, kalau sudah penuh indikatornya mati. Coba kita menggunakan power bank. Nah ini merah, ini tadi charger, maaf, untuk adaptor bawaannya yang USB ini merah ya, berarti ini proses ngecas. Nanti kalau sudah penuh dia akan biasanya akan mati. Nanti kita akan coba apa namanya, fungsi dari remote control synchronize atau memanfaatkan bagaimana ini fungsi-fungsi dari tombol untuk menerbangkan mini drone ini ya, mini drone quad core S9 ya. Nanti kita coba, kita tunggu sampai penuh dulu untuk ngecas baterai drone ini. Kita tunggu dulu beberapa menit, mungkin biasanya ya sekitar 20 menitan ya. Kita tunggu dulu saudara-saudara. Ya sambil nunggu baterai penuh, proses kita cas ini, kita isi dulu baterai ke remote ya. Ini obeng yang bawaannya, bonus obeng, plus ada 4 baling-baling ya sebagai serep. Nanti kalau ada baling-baling bawah yang tadi yang sudah nempel rusak tinggal ganti. Tapi tentunya ada aturan ya, tidak semua baling-baling itu posisinya berbeda, karena setiap baling-baling mempunyai posisi yang berbeda, tidak sama. Karena nanti ada, biasanya ada apa namanya, kelihatan enggak ya, ini di sini ada apa namanya, A atau B biasanya ya. A1 ada, A2 ada, B1 B2. Nanti untuk sebelah depan kanan atau kiri, atau belakang atau kanan kiri, nanti sesuai dengan buku petunjuk. Jadi karena kalau tidak sesuai dengan apa namanya, ini kodenya, kita pasang asal-asalan, biasanya tidak mau terbang atau terbangnya kacau gitu ya. Karena putaran setiap baling-baling ini berbeda, mungkin apa namanya ya, elevasinya, derajatnya. Ini kita singkirkan dulu, kemudian kita buka untuk mau kita pasang baterai ke remote nya ya. Agak sulit maklum. Ya ini ya betul, ada 3 baterai untuk A3 ya. Ini memang sebaiknya kita pakai yang alkalin ya, agar lebih awet. Itu aman untuk drone yang tiba-tiba nanti ngedrop kalau pakai baterai biasa ya. Untuk merek silahkan mau ABC atau Energizer atau yang lain ya. Kita pasang dulu aja. Ya baterai sudah kita masukkan, sudah terpasang dan kita tutup. Ini kita cek dulu, yang penting untuk memastikan bahwa dia, pertama apakah dia nyala. Nanti setelah itu proses kedua adalah fungsi.
Coba kita cek ini tombol on off, ini nanti untuk apa namanya naik dan turun. Ini ada beberapa tombol, nanti kita pelajari. Kemudian ini biasanya untuk apa namanya geser ke depan, maju ke depan, maju ke belakang, kemudian geser kiri dan geser kanan, biasanya seperti itu ya. Nanti coba saya mau pelajari dulu untuk buku petunjuknya. Ya, ini untuk status dari atau kondisi dari remote ini, dia menyala, artinya nanti untuk fungsinya kita biasanya diawali dengan ini. Kalau kita nyalakan kedip-kedip, nah, nanti karena biasanya kita sinkronis, kita sambungkan ke drone-nya. Kita tunggu dulu. Oke, ini tadi kita cas sudah penuh ya, ternyata sekitar hampir setengah jam. Mungkin karena baru dan mungkin hanya tinggal sedikit. Ini sekarang kita coba untuk konekkan ya, konekkan antara remote, fungsi dari apa namanya remote ini untuk konek ke unit drone-nya ya, unit drone ini. Coba ini yang pertama. Nah, tadi saya udah baca, ini tadi yang pertama adalah kita on kan. Nah, ini berarti yang depan ada lampu putihnya ini ya, seperti mata ini bagian depan ya, ada biru ini. Kemudian yang merah ini bagian belakang ini ya. Setelah nyala, coba ini kita kan, ini kemudian kita on kan ya. Ya, ini kemudian kita ke atas, ke bawah kan. Nah, ini berarti kalau sudah berhenti tidak kedip-kedip berarti sudah on. Ini kita coba ya, ternyata ternyata ini udah bisa, sudah connect. Nanti kita review fungsi-fungsinya nanti tempat yang tidak di dalam kamar seperti yang jelas ini. Ini coba ini kita geser kiri, nah ini kanan, ke kiri, ini ke kanan, ini ke depan, ke belakang ya, ternyata ada. Ya, saya kira demikian dulu. Nanti pada video selanjutnya akan saya review untuk fungsi dan kemampuan drone ini kalau kita bermanuver ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.